Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur kami ucapkan atas Putramu yang rela menjadi manusia dan menebus kami dari kegelapan dosa. Bapa, utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, sehingga kami dapat menyelami rahmat yang ada di dalam setiap sabda dan perkataan Yesus Kristus Putramu. Dan semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pada suatu hari, Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sering membaca dan melihat di kemasan makanan kata dan simbol yang bertuliskan halal. Tulisan-tulisan dan simbol tersebut merupakan suatu tanda dan isyarat mengenai kelayakan suatu makanan untuk dikonsumsi sesuai dengan ajaran tertentu. Jika kita telusuri, larangan-larangan itu dibuat dengan maksud dan tujuan yang baik, yaitu sebagai sarana untuk mengarahkan setiap orang agar semakin dekat kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita yang adalah pengikut Kristus menanggapi hal yang demikian? Apakah itu mampu mengarahkan kita untuk dapat lebih dekat dengan Allah? Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, mengisahkan mengenai Yesus yang mengajarkan para murid dan pendengarnya mengenai hal yang halal maupun hal yang najis atau haram. Dalam pengajarannya, Yesus menekankan bahwa tidak ada makanan yang najis atau haram. Semua makanan adalah halal. Mengapa demikian? Karena tak satu pun makanan yang dapat menajiskan seseorang. Karena pada akhirnya makanan yang masuk melalui mulut itu akan berubah menjadi kotoran. Hal yang membuat seseorang menjadi najis ialah hal buruk yang keluar dari mulutnya.
Yesus mengatakan bahwa apa yang keluar dari mulut adalah gambaran dari hati. Jadi, dari sini kita dapat melihat bahwa satu-satunya hal yang dapat menajiskan manusia adalah hati yang kotor, jahat, dan ternodai. Yesus adalah kasih, dan ia adalah sumber dari segala kasih. Ia menjadi kasih karena memang hatinya adalah suci dan murni, karena dipenuhi oleh cinta yang luar biasa besarnya. Saudara-saudariku yang terkasih, pesan Injil hari ini adalah Yesus sangat menginginkan agar hati kita semakin menyerupai hatinya yang suci dan penuh cinta. Ia tidak menginginkan kita untuk melukai dan menyakiti hati orang lain melalui perkataan dari mulut kita. Ia tidak ingin kita menjadi najis hanya karena hati kita yang kotor dan dipenuhi amarah dan kebencian. Jika hati kita telah dikuasai oleh kebencian, maka seluruh diri kita akan menjadi najis dan haram, yang membuat kita tidak lagi merasakan kasih Allah yang lembut. Kita perlu mengingat bahwa hati kita itu ibarat sebuah pisau yang dapat sangat berguna jika digunakan di dapur untuk memotong sayur, tetapi juga akan sangat merugikan jika digunakan untuk membunuh dan melukai orang lain. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah prinsip yang dangkal, yaitu tentang najis tidaknya sebuah makanan yang masuk ke dalam mulut. Prinsip ini hanya berhenti pada hal-hal dunia yang profan. Prinsip ini sama sekali tidak menunjukkan sebuah kedalaman. Tuhan Yesus pada hari ini mengajak kita untuk masuk lebih dalam ke lubuk terdalam dari hati kita, yang mengajak kita untuk mampu mengelola atau mengolah hati kita, sehingga hati kita menjadi hati yang jernih dan murni. Hati kita bebas dari iri hati, dendam, cemburu, dan hal-hal negatif lainnya. Marilah saudara-saudariku, sebagai seorang Kristiani, kita melihat hati kita. Sudahkah kita menyucikan hati kita? Ataukah hati kita masih terbelenggu oleh hal-hal yang membuat kita terus berada dalam kegelapan dan kenajisan? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa yang Maha Cinta, syukur atas Roh-Mu yang kudus yang Kau utus ke dalam hati kami, sehingga kami dapat memahami sabda Putra-Mu. Ya Bapa, kami mohon, tuntunlah hati kami agar semakin menyerupai hati Putra-Mu, Yesus Kristus, yang penuh cinta dan kasih. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang
dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.